Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di Millennial Education. Di video kali ini, kita bakal diskusi banyak tentang bagaimana cara membuat SPPLS non-kontraktual di aplikasi Sakti tahun 2022. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi hari ini, ada baiknya kita mengenal lebih dulu tentang apa itu SPP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012, Surat Permintaan Pembayaran atau yang biasa kita sebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. SPP terdiri dari beberapa jenis, yaitu SPPLS, SPPUP, SPPTUP, SPPGUP, SPPGUP nihil, dan SPP-PTUP. Yang pertama, SPPLS, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak atau bendahara pengeluaran. Yang kedua, SPPUP, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran uang persediaan. Yang ketiga, SPPTUP, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tambahan uang persediaan. Yang keempat, SPPGUP, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran uang persediaan. Yang kelima, SPPGUP nihil, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi pertanggungjawaban uang persediaan. Dan yang terakhir, SPP-PTUP, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas tambahan uang persediaan. Dari beberapa jenis SPP yang telah kita pelajari sebelumnya, hari ini kita akan berfokus kepada pembahasan SPPLS. SPPLS terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu SPPLS non-kontraktual dan yang kedua SPPLS kontraktual. SPPLS non-kontraktual digunakan untuk transaksi yang pertama pembayaran honorarium, baik honorarium rutin maupun insidental. Yang kedua, pembayaran perjalanan dinas. Yang ketiga, pembayaran sekaligus lunas kepada pihak ketiga yang bernilai di bawah 50 juta rupiah. Dan yang keempat, pembayaran sekaligus lunas kepada pihak ketiga yang menggunakan kwitansi atau nota pesanan ataupun faktur. Sedangkan SPPLS kontraktual khusus digunakan untuk transaksi pembayaran yang barangnya belum diterima, contohnya seperti transaksi sewa gedung.
Baiklah, setelah kita mempelajari materi secara singkat sebelumnya tentang apa itu SPP, SPPLS, dan SPPLS non-kontraktual, nah selanjutnya saya akan mengajak teman saya untuk berdiskusi pada hari ini. Mari kita sambut Mas Ibnu. Ya, terima kasih Mbak Iva. Gimana Eh, kabarnya Mas Ibnu? Alhamdulillah sehat Mbak Iva. Mbak Iva Kurnia Sari ya? Sari, Mas. Oh enggak ya, Mbak Iva Kurnia aja ya berarti ya. Ya, nggak usah ditambah-tambah. Oke, silakan silakan. Oke, jadi hari ini kita bakal diskusi tentang apa nih, Mas? Sebenarnya saya mau berdiskusi terkait hal yang mengenai pencairan Mbak Iva ya. Tapi dalam hal Oke. ini saya akan mau menanyakan terkait pencairan yang berhubungan dengan kayak misalnya mungkin di tempat kerja, di unit kerja saya itu mungkin ada pencairan seperti voucher BBM ya Mbak Iva ya. Jadi saya mau menanyakan bagaimana sih caranya gitu, tahapannya melalui aplikasi Sakti ini gitu. Karena aplikasi ini setahu saya masih baru ya, masih berjalan mungkin awal tahun ya kalau di unit kerja saya gitu. Kalau di tempat Mbak Mm. Iva mungkin kurang tahu ya kapan mulai berjalannya. Memang untuk sakti di satker saya itu juga berlaku di awal tahun ya, Mas. Iya. Sepertinya memang berlakukan untuk keseluruhan memang baru di tahun 2022 ini gitu. Oke, baik. Silakan Oke. dilanjut, Mbak Eva. Oke. Oke. Jadi terima kasih Mas Ibnu atas pertanyaannya. Ya, Saya akan menjawab. Untuk pencairan atas pengadaan voucher BBM ini termasuk pencairan yang transaksinya itu menggunakan mekanisme SPPLS non-kontraktual. Adapun untuk cara membuat SPP-nya di Sakti adalah yang pertama, oke, pertama kita harus login dulu di Sakti Kemenq menggunakan user operator PPK. Masukkan username dan password. Agak lama ya, Mas. ya nggak apa-apa. Mungkin karena weekend juga kali aplikasinya. Oh iya, bisa jadi ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu pembayaran, kemudian RUH pembayaran, dan klik catat atau ubah SPP. Nah, selanjutnya kita akan memilih jenis SPP yang akan kita buat. Karena ini menggunakan non-kontraktual, jadi kita pilih yang kode 200. Baik. Kemudian karena ini bukan gaji, jadi kita pilih yang non-gaji pegawai, kode 230. Dan ini juga non-gaji, kode 231. Nah, untuk transaksi ini karena non-BAST, jadi kita pilih yang non-BAST. Oh, apa sih Mbak Hiva mungkin bedanya itu BAST dan non BAST? Kapan kita harus memakai BAST dan kapan harus memakai non BAST gitu? Oke, kita akan menggunakan BAST itu kalau transaksi yang akan kita proses itu menghasilkan persediaan ataupun aset tetap, Mas. Ya, Sebaliknya, kalau misalkan non-BAST itu digunakan apabila transaksi kita tidak menghasilkan aset ataupun persediaan. Nah, oke. karena di sini kita akan melakukan proses pencairan voucher bensin. Voucher bensin kan bukan merupakan persediaan ataupun aset tetap kan, Mas. Jadi kita Ya, betul. menggunakan seperti itu. Jadi itu ada tidak memakai ini ya, kontrak gitu ya nanti ya. Tidak pakai kontrak. Mungkin Oh nanti ya. akan ada penjelasan Oh iya, selanjutnya ya, Mas. selanjutnya ya. Oke, baik, baik, Ya, silakan. ini kita klik tambah dulu. Mm-mm. Oke, udah masuk ke menu seperti ini. Selanjutnya kita isi dasar pembayaran.
Biasanya ini sudah otomatis, jadi kita tinggal klik saja Undang-Undang APBN. Ya. Sebentar Mbak Kemudian Eva, itu kalau mau ditambah bisa ya berarti ya? Misalnya mungkin punya nomor peraturan lain gitu kan? bisa Mas, di Bisa sini ya? ada tombol tambah, jadi silakan diklik saja. Oke. Oke, kemudian scroll ke bawah, kita masuk ke uraian pembayaran. Nah, untuk uraian pembayaran, kita menggunakan kwitansi ataupun invoice sebagai dasar pembayaran tagihan kita ini, seperti itu. Ya. Oke, kita klik dulu pembayaran belanja barang sesuai kwitansi. Oke. Ya. Jadi ini uraiannya itu menggunakan sesuai kwitansi ya Mbak Eva ya? Mbak Eva ya? Iya, Mas. Nah, Iya. ya ini Kalau menyambung yang ya, tadi. Ya, gimana, Mas? iya. Jadi eh, kan sepertinya biasanya kalau kita pembelian itu kan kayak voucher BBM ini misalnya Mbak Eva ya, kan biasanya ada kontrak ya di situ ya, ada kontrak juga. Kenapa kita nggak memakai kontrak gitu? Apakah memang prosedurnya sekarang menggunakan kwitansi ya gitu ya? Oke. Jadi begini, Mas. Untuk pencairan atas pengadaan voucher bensin ini biasanya cukup dengan menggunakan kwitansi atau invoice saja. Terlebih lagi ini pengadaan barang atau jasa masih di bawah 50 juta, Mas. Jadi sebenarnya SPK Oke. atau kontrak itu tidak diwajibkan atau boleh digunakan, tapi cuman sebagai tanda perjanjian untuk kedua belah pihak saja, Mas. Dan itu pun tidak dilaporkan ke APPN seperti itu. Jadi Ya. menurut saya kwitansi dan invoice pun sudah cukup. Oke, paham paham. Baik, silakan Mbak Eva dilanjut. Oke, selanjutnya scroll lagi ke bawah, kita akan memilih supplier dengan mengklik cari supplier. Tinggal dipilih saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke akun pengeluaran di distribusi COA. Kita klik RUH akun. Ya. Masih loading ya, Mas? Ditunggu dulu. Ya, nggak apa-apa, santai. Oke. Nah, selanjutnya kita klik rekam. Nah, di sini kita bisa menginputkan kode program, kegiatan, sampai dengan akun yang akan kita gunakan untuk pencairan transaksi ini. Nah, yang pertama, kalau di Satker saya untuk pencairan pengadaan voucher bensin itu masuk ke dukungan manajemen, kemudian outputnya juga dukungan manajemen, Baik. kemudian KRO-nya itu masuk ke layanan dukungan manajemen internal. Nah, untuk akun, kalau di Satker saya itu masuk ke akun 523121, itu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Tinggal dipilih saja. Untuk KPPN ini sudah otomatis. Oke. Kemudian sumber dana apabila di tempat Mas itu menggunakan PNBP, jadi ini tinggal diubah saja. Cuman Oke. kebetulan saya menggunakan rupiah murni. Baik. Lanjut ke bawah, ada cari lokasi. Ini biasanya juga sudah terdaftar lokasinya, jadi tinggal dipilih saja. Kemudian lanjut ke detail COA. Oke, detail COA, silakan diklik tambah. Kemudian tinggal pilih pendetailan COA-nya. Kalau di Satker saya itu, karena dia masuk ke ini, sewa kendaraan dinas pejabat, dan itemnya biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan, tinggal dipilih saja. Dan kemudian masukkan nilainya. Oke. Asumsikan saja ini, Mas. 10 juta. Baik. Kemudian klik simpan, keluar.
Dan pastikan lagi untuk pengisiannya sudah benar. Apabila sudah benar, langsung diklik simpan saja. Oke, dan keluar lagi. Nah, selanjutnya untuk akun potongan dan penerimaan. Dan Iya. untuk transaksi ini itu tidak menggunakan akun potongan biasanya. Jadi ini tidak usah Iya. diisi. Iya. Kenapa Mbak Eva? Bukannya setahu saya kalau kita menggunakan supplier ya, kayak misalnya pembelian ATK atau pembelian mungkin misalnya ya, setahu saya kalau kita misalnya bekerja dengan supplier kan, bekerja sama dengan supplier itu kayak misalnya pembelian ATK kan, itu bukannya ada potongan ya Mbak Eva ya? Apa perbedaannya dengan kita membeli voucher bensin gitu? Oke, jadi menurut saya begini Mas. Jadi biasanya transaksi pembelian voucher bensin ini, apalagi dengan BUMN gitu ya, untuk perlakuan pajaknya sendiri itu diserahkan ke pihak BUMN itu sendiri Mas. Jadi mereka yang potong pajaknya, mereka yang pungut juga, mereka yang juga setorkan ke kas negara. Jadi Iya. sebenarnya sebagai pembeli ketika melakukan proses pencairan tagihan itu tidak perlu lagi melakukan potongan pajak seperti itu Mas. Makanya kita nggak usah mengisi akun potongan pajak Potongan. apapun di sini. Seperti itu. Oh, jadi mungkin ibaratnya sama aja ya kayak kita membeli bensin gitu kan dengan uang kita sendiri. Cuma ini Iya, sekarang iya. kita menggunakan voucher gitu ya, Mbak Iva ya. Voucher, iya, iya seperti itu Mas kurang lebihnya. Oh, oke. Baik-baik. Oke, bila ini sudah selesai langsung klik simpan. Nah, SPP-nya sudah selesai. Nah, tahap selanjutnya kita dapat mencetak SPP untuk ditandatangani oleh PPK di Satker masing-masing. Oke. Oke, kita klik Ini mungkin cetak. langkahnya seperti biasa Mbak Eva ya, mungkin ya Ya, seperti langkah-langkahnya. biasa aja. Ya, Oke. Mas. Ya, Mas Ibnu udah khatam lah yang ini begini. Oh, belum. Kalau kata saya nggak konsultasi ke Mbak Eva ini. Maksudnya sudah biasa melakukan lah. Kemudian kita unduh. Oke, SPP-nya sudah terdownload. Saya buka ya, Mas. Mungkin Iya. cuman melihat gambaran sedikit saja. Oke. Oke, ini adalah hasil SPP yang sudah kita buat tadi. Ini harus ditandatangani dulu sebelumnya oleh PPK secara basah. Nah, kalau misalkan ini sudah ditandatangani oleh PPK, langkah selanjutnya SPP yang telah kita buat itu harus divalidasi dulu oleh PPK di Oke. saktinya. Seperti itu, seperti biasa, Mas. Oh, baik. Bisa login lagi menggunakan akun PPK. Oke, kita sudah masuk ke akun PPK. Selanjutnya, kita klik pembayaran, kemudian validasi SPP. Baik. Kita pilih SPP yang akan divalidasi, tinggal diklik saja, kemudian klik setuju. Setuju. Oke. Oke, telah selesai. Setelah SPP-nya divalidasi, selanjutnya kita akan membuat ADK SPP. Dan ini nanti ada semacam OTP gitu ya, Mas, yang Ya. akan masuk ke
nomor HP, PPK di Satker masing-masing. Oke, Jadi tinggal baik. klik saja SPP-nya, kemudian klik Ya, proses. Nah, di sini ada request OTP via SMS. Kalau ini sudah diklik, nanti akan masuk SMS-nya. Seperti itu. oke, baik. Selanjutnya kita masukkan kode OTP-nya. Oke. Dan di sini case-nya saya nggak usah klik proses ya Mas Ibnu, karena ini Ya, masih cobaannya. Jadi ini untuk mencontohkan saja. baik. Oke, mungkin cukup sekian cara pembuatan SPP LS non-kontraktual di Sakti. Barangkali Mas Ibnu ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan? Ya, mungkin saya bertanya dikit Mbak Eva. Kalau proses SPP udah selesai, mungkin kalau untuk kelanjutannya, mungkin SPM-nya itu langkahnya sama Mbak Eva ya? Apa ada mungkin perlu tambahan menu lagi gitu untuk sampai mencetak SPM itu? Apa tetap seperti biasa langkahnya ya? Kalau dalam Biasa saja ini. Mas, langsung di menu pembayaran. Nanti ada di situ cetak SPM. Langkahnya masih sama. Oke, baik-baik. Untuk sementara sih sudah sangat jelas Mbak Eva ya. Sebenarnya mungkin masih banyak mungkin yang harus saya tanyakan mungkin ke Mbak Eva gitu kan, karena Mbak Eva mungkin dalam hal ini lebih mengerti lah gitu, lebih ahli mungkin, lebih menguasai lah gitu kan dari semua pengajuannya gitu melalui aplikasi ini gitu. Jadi mungkin selanjutnya mungkin saya akan menanyakan lagi mungkin Mbak Eva. Tapi kalau untuk materi ini sepertinya udah cukup jelas gitu. Oke, berarti kita tutup saja ya Mas diskusinya. Ya, kita tutup saja mungkin. Oke, Oke, sekian diskusi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada saran atau masukan, konten apa lagi yang akan kita buat ke depannya, bisa share di kolom komentar. Dan jangan lupa, apa Mas Ibnu? Jangan Seperti lupa, biasa mungkin bisa like, komen, dan like, subscribe subscribe ke channel ya. YouTube kita. Dan satu lagi ada lagi share ya. Oh iya, share satu lagi. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mbak Haifa. Oke, Mas Ibnu.